Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari penelitian kelompok kami tentang perbandingan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Wi-Fi kampus berdasarkan fakultas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Feli. Saya Nafla. Saya Syakila. Saya Jasenia. Saya Neshi. Kalian pernah gak sih merasa Wi-Fi kampus di fakultas tertentu lebih cepat dibandingkan dengan fakultas lain? Atau mungkin ada mahasiswa yang sering merasa bahwa koneksi internet kampus sering bermasalah saat kuliah offline dan mengerjakan tugas. Karena internet merupakan kebutuhan utama bagi mahasiswa. Jadi, kualitas fasilitas Wi-Fi kampus tentunya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan belajar bagi mahasiswa. Nah, adapun latar belakang dari hasil penelitian kami. Dalam hasil penelitian kami ingin mengetahui apakah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Wi-Fi kampus berbeda pada setiap fakultasnya. Nah, penelitian ini dilakukan pada 3 sampel dari berbagai fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kedua Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, dan yang ketiga Fakultas Sains dan Teknik. Nah, setiap mahasiswa memberikan penilaian terhadap kualitas Wi-Fi kampus menggunakan skala kepuasan. Rumusan masalah dalam penelitian kami adalah kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan fasilitas Wi-Fi kampus antara FEB, FEPK, dan FSP. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Wi-Fi berdasarkan fakultas. Variabel yang diteliti adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Wi-Fi kampus dan data yang dikumpulkan menggunakan skala ordinal dari 1 sampai 10. Karena penelitian ini membandingkan lebih dari 2 kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan, maka penelitian ini termasuk ke dalam comparative K-sampel independen. Dalam analisis statistik, terdapat 2 uji yang digunakan. Yang pertama, uji ANOVA jika data berdistribusi normal. Dan yang kedua, uji Kruskal jika data tidak berdistribusi normal. Masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis 0 menyatakan bahwa, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan dari data tersebut, kita bisa hitung rata-rata dan jumlah kuadrat tiap kelompok sebagai berikut. Sebelum masuk ke perhitungan, mari terlebih dahulu kita lihat data yang dimiliki. Data ini merupakan skor kepuasan Wi-Fi dari 10 mahasiswa di setiap fakultas. Sekarang kita akan masuk ke inti perhitungan. Metode yang digunakan adalah one-way ANOVA. Dalam ANOVA, kita menghitung 3 komponen utama, yaitu SSD, SSB, dan SSE. Langkah pertama adalah menghitung SSD dengan rumus sigma X kuadrat dikurang X total kuadrat per N. Lalu substitusikan nilainya dan didapat hasil SSD adalah 707,867. Langkah kedua adalah menghitung SSB dengan rumus sigma dari dalam kurung XI total kuadrat dibagi NI dikurang X total kuadrat per N. Lalu substitusikan nilainya. Didapat hasil SSB adalah 26,467. Langkah ketiga adalah menghitung SSE. Rumusnya, SSE sama dengan SST dikurang SSB. Substitusikan nilainya, dan didapat hasil SSE adalah 691,399. Setelah mendapat SSB dan SSE, kita lanjutkan dengan menghitung mean square atau nilai rata-rata kuadrat, kemudian F statistik. Diawali dengan menghitung derajat bebas. Yang pertama DB antar kelompok, lalu DB dalam kelompok, dan terakhir DB total.
Dilanjutkan dengan menghitung MSB dengan rumus SSB dibagi dalam kurung K dikurang 1. Dilanjutkan dengan menghitung MSE dengan rumus SSE dibagi dalam kurung N dikurang K. Dan yang terakhir, menghitung F statistik dengan rumus F hitung sama dengan MSB dibagi MSE. Cara melakukan uji hipotesis komparatif K-sampel independen menggunakan metode one-way ANOVA di SPSS. Langkah pertama, klik tab Variable View di pojok kiri bawah. Untuk membuat dua variabel baru, pada baris pertama, ketik nama fakultas. Ubah desimalnya menjadi 0, lalu klik kolom Values. Masukkan kode pengelompokan kelompok independen, yaitu angka 1 untuk label FEB, angka 2 untuk label FPPK, dan angka 3 untuk label FST. Jika sudah, klik OK. Langkah kedua, pindah ke tab Data View di sebelah kiri bawah. Masukkan total skor kepuasan responden dari hasil penjumlahan 6 butir pertanyaan kuesioner. Input secara memanjang ke bawah. Untuk baris 1 sampai 10, isi kolom fakultas dengan angka 1. Lalu, masukkan skor milik 10 responden FEB. Selanjutnya, baris 11 sampai 20, isi kolom fakultas dengan angka 2 untuk responden FPPK. Dan yang terakhir, baris 20 sampai dengan 30, isi dengan angka 3 untuk data responden dari FST. Langkah ketiga, klik menu Analyze di toolbar atas. Pilih Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel kepuasan ke dalam kotak Dependent List dan masukkan variabel fakultas ke dalam kotak vektor. Sebelum klik OK, ke menu Option di sebelah kanan dulu. Centang pilihan deskriptif untuk memunculkan ringkasan rata-rata dan varians kelompok. Klik Continue dan OK. Langkah terakhir adalah membandingkan F hitung dengan F tabel untuk mengambil keputusan apakah H0 diterima atau ditolak. Untuk mencari F tabel, alfa yang digunakan adalah 0,05 dengan dB1, K dikurang 1 sama dengan 2, dB2N dikurang K sama dengan 27. Sehingga berdasarkan nilai tersebut, nilai F tabel adalah 3,35. Masuk ke kriteria pengambilan keputusan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan signifikan. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan. Lalu berdasarkan hasil perbandingan, nilai F hitung sebesar 0,5168 lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel, yaitu 3,35, sehingga keputusan yang diambil adalah terima H0. Kesimpulannya, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, pada tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Wi-Fi kampus antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Kelautan, maupun Fakultas Sains dan Teknik. Melalui penelitian ini, kampus dapat mengetahui kondisi fasilitas Wi-Fi di setiap fakultas, serta bisa melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan internet bagi mahasiswa. Karena akses internet yang baik akan mendukung proses belajar menjadi lebih efektif dan nyaman.